Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 di tema 1 subtema 2. Langsung saja kita ke halaman 72, mengamati sebuah peta. Kemudian kalian menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan peta. Untuk pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Pulau Jawa. Kemudian nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Kepulauan Maluku. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya adalah 276 jiwa per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? 10 jiwa per kilometer persegi. Nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Untuk nomor 5, kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggal berarti tergantung kalian tinggal di provinsi mana. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mengamati persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, setelah kamu mengamati dan memahami persebaran suku, kemudian kalian menunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu ada di halaman 78 sampai 79. Ayo berlatih. Nah, ini adalah memasangkan pulau-pulau suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi tanda pada peta sesuai dengan persebaran agamanya. Kalian bisa amati contoh berikut ini. Nah, tugas selanjutnya itu wawancara. Wawancara setiap anak akan berbeda sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Sekarang kita ke halaman 83 mencari ide pokok berdasarkan paragraf, berdasarkan bacaan di masing-masing tiap paragraf. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kemudian paragraf 2, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf 3, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Untuk paragraf keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Untuk paragraf 5, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kemudian di paragraf 6, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Untuk paragraf 7, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian tiap-tiap umat beragama dapat bekerjasama dengan dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kita ke tugas halaman 84, yaitu membandingkan nilai-nilai luhur di setiap sila dalam Pancasila. Untuk sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai luhurnya mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang ketiga, hidup rukun di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan percaya yang maha sempurna, maha agung, maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nilai-nilai luhurnya adanya harkat dan martabat manusia, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan lain-lain. Sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan dengan tidak membuli orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi ataupun golongan. Sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa. Kemudian sadar dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhur
seluruhnya sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat, di mana hal ini dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang. Sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bermusyawarah. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa, sadar bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian renungkan, sudah kamu menjadi bangsa Indonesia? Sudah. Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Contohnya menjaga kerukunan antar umat beragama, karena Indonesia terdiri dari beberapa agama resmi yang diakui pemerintah. Maka menjaga kerukunan adalah sangat penting ketika bermasyarakat. Salah satunya adalah saling bersilaturahmi saat acara besar keagamaan dan ikut menjaga kelancaran ibadah antar umat beragama. Nah, itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa.